Ya, ini video bagian 2 dari ukuran sentral dan persebaran yang akan membahas contoh-contoh besaran median, kuartil, dan persentil. Mari kita mulai. Ini contohnya. Misalkan data untuk X adalah demikian ini. Pertanyaannya adalah menentukan median, kuartil 1 dan kuartil 3, serta batas tertinggi untuk 10% terendah dan batas terendah untuk 20% tertinggi. Begini jawabannya. Pertama, datanya harus diurutkan menjadi XU ini. Pertanyaan pertama tentang mediannya. Pertama, kita tetapkan dahulu lokasi mediannya dengan formula lokasi L50 ini. Lokasi median sebesar 15,5 berarti di pertengahan data ke-15 dan ke-16 ini. Sehingga pertengahan 16 dan 16, maka mediannya adalah sebesar 16. Pertanyaan kedua untuk nilai kuartil 1. Dengan formula lokasi kuartil 1 diperoleh lokasinya adalah pada urutan ke-7,75. Jadi antara 13 dan 14 ini. Maka nilainya adalah 0,75 dari jarak antara kedua nilai tersebut. Sehingga diperoleh kuartil 1 sebesar 13,75. Kemudian nilai kuartil 3. Dengan formula lokasi kuartil 3 diperoleh lokasinya adalah pada urutan ke-23,25. Jadi antara 17 dan 17 ini. Maka nilainya adalah 0,25 dari jarak antara dua nilai tersebut. Sehingga diperoleh kuartil 3 sebesar 17. Kemudian batas tertinggi dari 10% terendah, yang berarti di bawah nilai itu ada 10% observasi, sehingga ini adalah P10. Dengan formula lokasi P10 diperoleh lokasinya adalah pada urutan ke-3,1. Jadi antara 12 dan 12 ini, maka nilainya adalah 0,21 dari jarak antara kedua nilai tersebut. Sehingga diperoleh persentil untuk P10 adalah sebesar 12. Dan terakhir adalah batas terendah dari 20% tertinggi, yang berarti di bawah nilai ini ada 80% observasi. Maka ini adalah P80. Dengan formula lokasi P80 diperoleh lokasinya adalah pada urutan ke-24,8. Jadi antara 17 dan 18 ini. Maka nilainya adalah 0,8 dari jarak antara dua nilai tersebut. Sehingga diperoleh persentil 80 adalah sebesar 17,8. Apa arti dari berbagai ukuran tersebut? Tidak ada artinya sampai ada pembandingnya. Baik, kita lanjutkan dengan subtopik berikutnya dari ukuran posisi. Ukuran sentral atau posisi berikutnya adalah rata-rata hitung atau arithmetic mean. Rata-rata hitung merupakan besaran data yang paling banyak digunakan termasuk dalam rangka inference. Itu sebabnya perlu dibedakan antara rata-rata hitung dari data populasi yang disimbolkan dengan mu dan rata-rata hitung dari data sampel dengan simbol X bar. Dan Anda dilarang mempertukarkannya, yaitu menggunakan X bar untuk rata-rata hitung dari data populasi. Cara mendapatkannya adalah dengan menjumlahkan seluruh nilai dibagi banyaknya data yang dijumlahkan itu. Dari segi skala ukurnya, rata-rata hitung mensyaratkan bahwa skala ukur datanya adalah minimal interval. Jadi, tidak ada rata-rata hitung dari data dengan skala nominal dan ordinal. Dengan pelibatan seluruh data dalam penghitungannya, maka rata-rata hitung menjadi sensitif terhadap keberadaan nilai ekstrim. Adapun formulanya adalah demikian ini. Bila untuk menyatakan rata-rata hitung dari data populasi, dan demikian ini bila untuk menyatakan rata-rata hitung dari data sampel. Mari kita lihat sejumlah ilustrasi. Misalkan dari populasi X yang adalah demikian ini, sehingga rata-ratanya adalah mu sebesar 16 itu.
Misalkan sekarang ada nilai yang ekstrim kecil, sehingga data X adalah demikian. Sehingga mu adalah sebesar 14 ini. Misalkan sekarang ada nilai yang ekstrim besar, sehingga data X adalah demikian. Maka mu-nya adalah sebesar 18 ini. Nilai-nilai rata-rata hitung telah berubah dari 16 menjadi 14 atau menjadi 18. Jadi sebesar 2 dari 16, yang berarti sebesar 12,5%. Sebelum dilanjutkan, apa arti rata-rata sebesar 16 atau 18? Atau berapapun? Ingat, nilai besaran baru bermakna ketika diperbandingkan dengan referensi atau rujukan tertentu. Kita lanjutkan dengan ukuran sentral berikutnya. Ukuran sentral berikutnya adalah rata-rata tertimbang. Ini mirip dengan rata-rata hitung yang dibahas sebelumnya, yaitu jumlahkan seluruh nilai kemudian bagi dengan banyaknya yang dijumlahkan. Bedanya adalah bahwa setiap nilai yang akan dijumlahkan ditimbang oleh relative importance-nya dari observasi terhadap keseluruhan observasi. Jadi, kalau sebuah nilai misalnya 25 muncul sebanyak 30 kali dari observasi sebanyak 100, maka nilai 25 itu dikalikan 30 kali kemunculannya. Selanjutnya, jumlah nilai tadi dibagi jumlah penimbang, sehingga dinyatakan dengan formula yang demikian ini. Dengan XI adalah nilai-nilai variabel, dan WI adalah penimbang masing-masing XI. Berikut adalah bidang contoh penggunaannya. Pertama, digunakan pada penghitungan rata-rata hitung untuk data yang sudah terkelompok menjadi tabel distribusi frekuensi. Pada tabel tersebut, kita tinggal mempunyai titik tengah kelas dengan frekuensinya masing-masing. Contoh lainnya adalah dalam penghitungan IPK, indeks prestasi kumulatif. Secara tabular dicontohkan penghitungan IPK sebagai berikut. Misalkan hanya ada 4 mata kuliah, 1, 2, 3, dan 4, seperti terlihat pada kolom pertama, dengan nilai masing-masing pada kolom kedua. Masing-masing nilai telah diterjemahkan ke dalam mutunya masing-masing. Mutu tersebut sebagai nilai merupakan nilai XI. Misalkan masing-masing mata kuliah mempunyai bobot SKS yang demikian ini, yang merupakan bobot penimbang WI untuk masing-masing XI. Sehingga jumlah penimbang adalah sebesar 14. Berdasarkan XI dan WI serta formula tersebut, diperoleh nilai pembilang dari formula adalah sebesar 45. Yang kalau dibagi penyebutnya yaitu total penimbang sebesar 14, maka diperoleh rata-rata tertimbang dari IPK adalah sebesar 3,214 itu. Apabila diterapkan pada penghitungan rata-rata untuk data yang sudah terkelompok pada tabel distribusi, maka nilai pada kolom 2 adalah nilai titik tengah kelas masing-masing kelas. Dan kolom 3, yaitu penimbang sebagai relative importance, akan merupakan frekuensi masing-masing kelas. Baik, mari kita bahas materi ukuran sentral berikut. Nomor 4 adalah rata-rata ukur atau rata-rata geometris. Di sini, alih-alih mendapatkan rata-rata dengan menjumlahkan, kita akan mengalihkan semua nilai variabel. Karenanya, kita akan mengambil pangkat 1/n dari hasil perkalian mereka, dengan n adalah banyaknya yang diperkalikan. Demikian ini formula rata-rata geometris, yang secara alternatif, kita bisa mengambil akar pangkat n dari perkalian tersebut. Dengan dilakukannya akar pangkat n, maka nilainya cenderung lebih kecil daripada nilai rata-rata hitung. Misalkan digunakan data X yang digunakan pada rata-rata hitung terdahulu, dapat diperoleh rata-rata ukurnya sebesar 15,8219, lebih kecil daripada 16 ketika dihitung dengan rata-rata hitung. Pemakaian yang lazim dari besaran ini adalah untuk menghitung laju pertumbuhan.
yang berdasarkan formula dengan akar pangkat N akan berujung pada formula yang demikian ini. Mari kita cermati logika formula tersebut dengan contoh. Misalkan dimiliki data penjualan tahunan yang demikian ini, dan kita hendak mengukur laju pertumbuhan tahunannya. Tingkat pertumbuhan dinyatakan dalam bentuk besarnya perubahan relatif yang terjadi selama periode pengamatan. Untuk pertumbuhan setahun dapat dinyatakan yang demikian ini. Rasio menyatakan seberapa nilai pada waktu 1 relatif terhadap waktu 0 atau awal, dan dikurangi 1 untuk mendapatkan pertumbuhannya, dan dikalikan 100 karena lazimnya dinyatakan dalam persen. Pada situasi contoh, terjadi 8 kali pertumbuhan. Penjualan 2011 relatif terhadap 2010, diikuti oleh penjualan 2012 relatif terhadap 2011, dan seterusnya sampai dengan penjualan 2018 relatif terhadap 2017. Jadinya kita memiliki 8 suku rasio yang bersifat multiplikatif. Karena multiplikatif, maka kita akan mengambil akar pangkat 8-nya sesuai dengan banyaknya suku yang diperkalikan demikian ini. Namun, unsurnya bersifat saling meniadakan, sehingga dapat dilakukan pencoretan yang demikian ini. Sehingga tersisa pernyataan ini, seperti formula di atas, yang bila nilainya dimasukkan menghasilkan laju pertumbuhan sebesar 9,72%. Perhatikan bahwa kita memulai dengan waktu 0 sampai dengan N, sehingga ada perkalian rasio sebanyak N kali, dan N itu yang digunakan sebagai akar pangkat N dalam formulanya. Demikianlah pembahasan tentang ukuran-ukuran sentral atau posisi. Selanjutnya kita akan membahas ukuran-ukuran persebaran pada 2 video berikutnya. Silahkan disaksikan.